Untuk Allah tidak gaib adalah halaman 15, kalimat yang paling atas. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110 menjelaskan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau diartikan secara mufradat, faman mongko sapa sapane wong kana ana sapa wong ana iku yarju arep-arep liqa'a ketemu kepethuk rabbihi ing pangerane man, fal ya'mal mongko becik amalan kelawan amal sholihah, yaiku amal kang bagus. Wala yusrik lan aja musyrik sira kabeh bi ibadati rabbih akada kelawan nalikane ibadah marang pangerane ana ing siji tindakan. Setelah itu ini adalah arti barangkali kita itu senang membaca mufradat. Adapun arti secara umum, maka barang siapa mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, maka beramallah yang baik garis miring yang soleh. Bagaimana amal yang baik garis miring yang soleh? Hanya satu, yaitu al-ma'rifatul ma'bud, wong sembahyang weruh sing disembah, iku jenenge amal soleh. Dan janganlah menyekutukan Allah dikala sedang melaksanakan ibadah kepadanya. Kalau dilengkapi terhadap sesuatu. Penjelasan amal soleh itu cuma satu seluruh dunia, yaitu sembahyang mengetahui kepada yang disembah. Itu yang disebut kata Al-Quran adalah amalan sholihah, yakni amal yang baik. Cuma satu tersebut adalah zuhud, ibadah berhadapan kepada yang disembah. Jarang orang seperti ini, jarang orang seperti itu kalau memang sama sekali tidak mengetahui ilmu tauhid. Jadi orang kepingin amal soleh, syaratnya satu, yaitu ngaji tauhid, biar nanti sembahyang tahu yang disembah. Itu satu poin. Dan janganlah menyekutukan Allah dikala sedang melaksanakan ibadah kepadanya. Berarti sampai mulai takbir sampai salam khusus melihat kepada Allah. Jangan sampai melihat kepada kambal, sajadah, punggung dan dinding dan lain-lain, tapi melihatnya karena yang disembah adalah Allah, maka masuk akalnya adalah melihatnya kepada Allah. Itu adalah pengertian dari surat Al-Kahfi ayat terakhir, yaitu ayat 110. Kemudian di bawahnya adalah penjelasan orang itu kalau ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka syaratnya
ada dua di bawah ini, yaitu satu beramal yang baik atau amal soleh, yang kedua tidak boleh musyrik. Makanya untuk menunjang bagaimana bisa beramal soleh, pada awalnya adalah mempelajari tauhid pada ahlinya. Ku ampusakum wa ahlikum naro wa kuduhan nasu wal hijaro. Kalau tidak tahu Allah, tanyalah pada ahlinya. Jangan tanya kepada orang yang bukan ahlinya. Kenapa seperti itu? Karena bisa menjerumuskan kita. Oleh karena itu barangkali ada ceramah mengatakan di depan kita dan di depan teman-teman kita, orang banyak lah, undangan sekian banyak. Kalau memang Allah itu bisa diharapkan jumpanya besok di akhirat, tanpa ngaji tauhid di dunia seperti ini, mustahil akan bisa jumpa dengan Allah di akhirat. Tidak akan bisa. Kenapa? Karena bisanya startnya adalah di alam kedua untuk menjumpai Allah, dan finishnya adalah di alam yang keempat. Berarti kita harus memasuki pada hitungan genap. Hitungan genap itu alam kedua dan alam keempat. Jadi kita bertemu dengan Allah jangan mengharapkan di akhirat. Quran tidak pernah menyebutkan seperti itu. Yang pernah menyebutkan itu jumpa dengan Allah di dunia, baru besok jumpa dengan Allah di akhirat. Itu Quran pernah menjelaskan. Tapi kalau tidak jumpa di dunia lalu jumpa di akhirat, tidak ada Quran menjelaskan seperti itu, tidak ada. Kenapa kok bisa mengatakan seperti itu? Yaitu yang dinamakan yukadzibu biddin, ngorono agama, menipu agama. Oleh karena itu, panjenengan kalau sudah makrifat, mengetahui Allah pada alam kedua, lalu di kiri kanan ada pengajian umum, tetap kita hadiri. Oh, memang syariat, kita hadiri nggak apa-apa. Tapi keterangan yang benar kita buat pedoman sebagai ilmu, keterangan yang salah buanglah jauh-jauh. Apalagi di kampung kita sendiri mengadakan pengajian, ya kita hadiri aja. Yang penting kita mengetahui Allah yang sebenarnya, walaupun yang jadi pembicara tidak tahu kepada Allah. Tapi otak kita jangan sampai mau diracuni bahwa Allah jumpanya besok di akhirat tanpa jumpa di alam kedua, yakni alam dunia. Maka tidak ada keterangan Quran seperti itu. Apalagi saya ngaji didengar oleh orang-orang YouTube. Tidak ada keterangan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas mengatakan bahwa jumpa Allah di akhirat besok tanpa jumpa di alam dunia. Quran tidak pernah mengatakan. Tapi kalau jumpa di akhirat, awalnya jumpa di dunia, itu baru Al-Quran menjelaskan, yaitu di dalam surat Al-Isra ayat 72. Itu adalah paragraf yang kedua. Kemudian di bawahnya saya lanjutkan sampai sebelum nomor 4. Karena nomor 4 ini dzikir tanpa berhenti besok kita pelajari pada setelah hari raya. Ya. Karena orang itu kalau tidak bertauhid ya syirik, kalau tidak tauhid ya syirik, kalau tidak syirik ya tauhid. Sudahkah manusia bertauhid? Jangan lupa itu sebagai syaratnya, syarat untuk berjumpa dengan Allah. Sebenarnya orang-orang yang nggak ngaji tauhid sama kita, semuanya sama-sama berjumpa kok, Pak. Saya tadi dari Krian mengarah ke Kerembung ini, seandainya di jalan tadi tidak ada Allah, saya tidak mungkin akan nyampe ke sini. Berarti secara syar'i yang saya lewati adalah tanah, kaspal.
Tapi sebenarnya tanah atau kaspa tidak ada, karena sifat mereka adalah Adam, sedangkan lain dari tanah adalah wujud. Makanya saya bisa datang ke sini karena tadi saya bukan lewat tanah, secara hakikat adalah lewat zatnya Allah. Oleh karena itu, ngapain kita mengharapkan jumpa di akhirat? Wong di jalan raya Allah jelas. Jangan berangkat dari rumah ke arah sini, seandainya tidak ada Allah, tidak akan nyampe ke sini. Itu adalah keterangan mukasafah yang ditanam oleh Allah di dalam Mu'taqad. Oleh karena itu, orang yang usianya 16 tahun bahkan lebih, jangan sampai tidak mempelajari sifat wajib 20. Keterangan berikut, sedangkan orang beribadah itu ilmunya harus 4, yaitu syariat. Syariat itu adalah siap-siap. Kemudian torekot itu adalah jalan atau di perjalanan. Kemudian hakikat adalah sebenarnya. Sebenarnya Tuhan kita itu siapa sih? Itu namanya hakikat. Kemudian makrifat, kita kepada Tuhan harus melihat. Kalau tidak melihat berarti tidak punya Tuhan. Kalau sudah melihat kepada Tuhannya, kepada Allah, berarti baru punya Tuhan. Berarti syaratnya punya Tuhan tadi sesuai dengan amalia keterangan di atas, beramal yang baik, sembahyang menghadap yang disembah. Lalu yang kedua, jangan sampai tidak ngaji tauhid. Syariat dan torekot dipelajari di kitab fikih, hakikat dan makrifat dipelajari di kitab tauhid. Berarti jangan tinggalkan ngaji fikih dan ngaji tauhid ini. Ini memang aturannya. Kalau tidak, itu sama dengan ibadah tapi tidak menggunakan aturan. Makanya dinamakan orang yang tidak punya aturan bagi ilmu tauhid. Demikian untuk materi awal pada jam pertama untuk pertemuan pada malam hari ini. Untuk judul yang keempat besok setelah hari raya. Untuk jamaah YouTube, selamat malam juga. Ketahuilah pada malam hari ini saya ada di cabang 17 Kerembung Sidoarjo. Silakan saudara, teman dan lain-lain, atau setidaknya simaklah video yang bermakna tentang Allah bisa dilihat. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, khusus untuk Allah tidak gaib. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.